Mas Wahyu, Mas Yahya. di zaman sekarang kita gak bisa ya ketemu Tuhan secara langsung ya, seperti kisah-kisah para utusan terdahulu ya. Mas Yahya mungkin lagi mabuk kecubung nih Mas Yahya ini ya. Ketemu Tuhan ini piye terus yang mati aja belum tentu bisa ketemu Tuhan kok Mas Yahya, apalagi kita yang masih hidup ya. Jadi yang mati-mati itu nggak ada yang pulang bercerita pernah ketemu Tuhan gitu. Karena ya bisa jadi keyakinan kita, pemahaman kita tentang ketuhanan itu bisa jadi kan berbeda-beda. Kalau saya secara pribadi, saya enggak meyakini bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok, sebuah makhluk gitu, enggak, yang seolah-olah bisa ditemui itu. Kalau bisa ditemui berarti Tuhan ini punya tempat Mas ya, punya ruangan gitu. Iya Mas, Tuhan kan punya utusan ya Mas ya. Kemudian bertemulah utusan dengan Tuhannya, menyampaikan firman-Nya ya Mas ya. Berarti menyampaikan ini artinya kan Tuhan ini berbicara ya Mas, bisa berbicara dan punya bahasa Mas. Menyampaikan apa saja yang perlu kita jalankan, yaitu perintah-perintah Tuhan dan perintah untuk menjauhi larangannya Mas. Kira-kira ini benar atau tidak Mas? Maksudnya benar atau tidak ini Tuhan memberikan perintah kepada utusan itu tadi. Iya, dan juga larangannya tadi, Mas. Yang jelas begini, bukan kapasitas saya untuk mengatakan bahwa itu benar atau tidak. Itu yang pertama ya, karena saya mengatakan benar, saya tidak bisa membuktikan itu, dan saya mengatakan tidak, saya juga tidak bisa membantah karena tidak ada bukti untuk bantahan itu. Kan begitu Mas Yahya? Ya. Nah, tetapi kita bicara secara pribadi saja. Bahwasanya di dalam hidup ini kan kita berproses untuk terus belajar berkembang baik secara fisik, berkembang secara pola pikir dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara Tuhan itu menyampaikan firman, artinya Tuhan menyampaikan perintah-perintah yang harus dijalankan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan, ya kurang lebih begitu. Termasuk juga Tuhan memerintahkan untuk manusia ini menjalankan larangan-larangannya. Artinya Tuhan berbicara, kan begitu kurang lebihnya Mas? Iya Mas. Kalau Tuhan berbicara, kira-kira Tuhan pakai bahasa apa Mas Yahya? Kalau dari kisah ya mungkin bahasa Arab ya. Nah, apakah Tuhan ini berarti orang Arab? Berarti Tuhan memiliki DNA? Atau mungkin juga punya KTP Arab ya. Jadi begini, maksud kita begini, ini lepas dari kita saling menghargai saja kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, tetapi kita mencoba untuk kita berpikir secara logika, ya. Biarpun ada banyak orang yang tidak sependapat bahwa katanya ketuhanan itu tidak bisa dilogikakan. Ya, saya bantah bahwa justru itu adalah salah. Kenapa? Ya justru kita ini belajar tentang semua termasuk tentang ketuhanan ini atas dasar logika dan juga atas dasar non-logika. Jadi dua hal, kita pelajari dua-duanya untuk kita kemudian meyakini bahwa Tuhan itu ada. Nah, tetapi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu seolah-olah berbicara, ya, memerintah utusannya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang perintah-perintahnya dan tentang larangannya. Artinya di sini perintah berarti tentang hal baik dan larangan berarti tentang hal tidak baik. Sedangkan, mohon maaf, ya, perkembangan zaman di zaman dahulu, situasi dan kondisinya itu sudah berbeda jauh dengan sekarang. Berarti nggak lengkap dong perintahnya Tuhan itu tadi. Kalau ini perintah Tuhan loh ya, kita berpikir yang logis. Iya. Di zaman dahulu mungkin manusianya cuma berapa Mas Yahya? Ya, sistem kehidupannya apakah sama dengan sekarang? Nggak sama. Jelas tidak sama. Dulu mungkin cuma berapa manusianya begitu. Sekarang sudah wah bermiliar-miliar bahkan triliun mungkin begitu ya. Nah, artinya apa? Kalau itu perintah yang baku dari Tuhan dan larangan yang baku dari Tuhan, artinya terbatas dong berarti di zaman dahulu. Zaman dulu nggak ada teknologi loh ya. Iya. Kita bicara kejahatan sekarang bukan hanya secara fisik, secara teknologi juga. Kebaikan juga demikian, ada banyak hal. Artinya terbatas sekali. Kadaluarsa juga bisa dibilang ya. Ya mungkin kalau kadaluarsa tidak, nggak ada kadaluarsa, tetapi
terbatas sekali. Yaitu tadi, yang pertama, kira-kira Tuhan pakai bahasa apa? Nah, kalau Tuhan pakai bahasa Arab, berarti Tuhan ini seolah-olah punya DNA. Dan Tuhan punya domisili dong berarti. Nah, ini harus jelas juga. Kan boleh dong kita belajar begini, kan boleh. Untuk kebaikan, bukan untuk saling menjudge, merasa bahwa diri kita adalah yang paling benar, paling pintar. Enggak. Karena sudah banyak orang-orang yang keminter, sok bener, hanya karena dalil, hanya karena agama, hanya karena kitab. Sehingga kita ini seolah-olah nggak boleh kita berkembang sesuai dengan perkembangan diri kita, perkembangan zaman ini, nggak boleh. Karena terdoktrin itu tadi, harus sesuai dengan ini, harus sesuai dengan ini. Kalau nggak sesuai dengan ini, berarti kamu salah, berarti kamu kafir, berarti kamu sesat. Nah, ini kan tentu membuat kita menjadi semakin bodoh, nggak semakin pinter di dalam menjalani hidup. Nah, bukan begitu Mas Yahya? Iya, termasuk juga siapa yang menjadi saksi ya Mas. Ini kan kita nggak tahu ya, apakah ada manusia yang menyaksikan atau cuma berdua saja. Nah, ini kan kita nggak semudah itu untuk percaya ya Mas ya. Nah, gini. Kita bicara tentang utusan yang banyak sekali dielu-elukan sebagai seolah orang yang paling suci lah, begitu kurang lebihnya ya. Artinya seolah-olah paling benar, paling baik dalam segala hal apapun itu. Kita bicara apakah utusan ini manusia atau bukan kira-kira? Manusia. Punya daging kulit, yang mana punya otak dan punya hati. Di mana artinya di sana juga ada tentang hal baik dan hal buruk di dalam dirinya. Betul enggak? Betul. Apa bedanya manusia di zaman dulu dengan kita di zaman sekarang? Sama-sama manusianya. Sama-sama manusianya. Nah, maksud saya begini. Kalau kita ini sebagai manusia yang masih memiliki sifat kemanusiawian, artinya kita bisa berpotensi melakukan hal baik dan melakukan hal buruk. Nah, kita bicara tentang perintah-perintah atau larangan daripada Tuhan yang seolah-olah disampaikan melalui utusan ini. Mohon maaf, kalau kita bicara pertanggungjawabannya, kita mau membuktikan itu tidak akan ketemu Mas Yahya. Makanya, berdebat untuk urusan agama tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada titik temunya. Sama saja dengan kita berdebat tentang kisah, tentang cerita, atau bisa dikatakan juga tentang dongeng. Karena apa? Nggak ada ujung pangkalnya. Ujung-ujungnya nanti larinya ke situ. Ini perintah Tuhan. Padahal kapan Tuhan memerintah? Dengan cara apa Tuhan menyampaikan firman? Mohon maaf ini. Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Belanda? Bahasa Jepang? Atau pakai bahasa Arab? Artinya Tuhan punya DNA berarti Mas Yahya. Nah, inilah pola pikir yang mohon maaf menurut saya jadi nggak luas. Kita ini nggak semakin cerdas, tapi justru semakin kesini karena doktrin kita jadi semakin bodoh. Jujur saja, saya secara pribadi tidak meyakini bahwa Tuhan itu memberikan perintah, memberikan larangan. Ya, akan tetapi sebagai manusia hidup yang mana kita ini terus berkembang Mas Yahya, sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana kita sudah dibekali oleh pikiran, kita dibekali juga oleh hati untuk menyeimbangkan perjalanan hidup kita sehingga kita bisa tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Yang seolah-olah ini adalah representasi daripada bahwa yang baik itu adalah gambaran daripada Tuhan, sedangkan yang buruk itu gambaran daripada larangan Tuhan, begitu kurang lebihnya. Ini kan sebetulnya, ini timbul itu justru kalau saya meyakini bukan dari Tuhan Mas Yahya, tapi dari kita, manusia gitu loh Mas Yahya. Ini lepas dari apapun kepentingan di zaman dahulu kala sampai kepentingan di zaman sekarang loh ya. Kita tidak masuk ke sana. Tetapi kemudian apakah salah ketika kita seolah-olah kita ini meyakini bahwa hal baik ini adalah perintah Tuhan dan hal buruk ini adalah larangan Tuhan? Tentu tidak ada yang salah Mas Yahya. Justru ini bisa kita jadikan pegangan untuk kita ini punya rasa takut mungkin begitu. Kita punya kontrol Mas ya. Makanya lepas dari semua kepentingan ya, lepas dari kepentingan apapun di dalamnya, tapi kita ambil sisi positifnya bahwa ada keyakinan tentang perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Maka kita bisa membedakan gitu loh. Kita punya kontrol untuk kita boleh melakukan hal yang baik dan kita tidak boleh melakukan hal yang buruk. Ketika itu diterapkan di dalam kehidupan kita, itu jadi benar, jadi bagus, jadi baik gitu loh. Tetapi ketika itu dijadikan bahan untuk berebut, seolah-olah ini adalah alat, ya, bahwa sedikit-sedikit larinya ke tentang Tuhan.
berarti yang nggak sama, yang nggak sependapat berarti jadi salah. Ini justru akan memecah. Jadi sebetulnya fungsinya benar, manfaatnya benar, niat dan tujuannya sudah benar, tetapi yang menjalankan ini salah, istilahnya salah untuk di dalam memahaminya, sehingga terjadilah benturan di sana. Karena kita hidup ini nggak sendiri, akhirnya benturan. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah dengan konsep itu, Mas Yahya. Konsep itu bagus, konsep itu benar, konsep itu tepat. Karena kita manusia ini kalau nggak ada aturan, kita jadi bebas, nggak karu-karuan. Jadi kembali tergantung pribadi masing-masing di dalam memahami tentang sesuatu hal dan meyakininya, kemudian bagaimana menjalankan di dalam hidupnya. Itu saja. Artinya kan perbuatan baik dan perbuatan buruk ini sebenarnya bukan karena godaan atau bahkan juga bukan sifat dari Tuhan, tetapi itu semua sudah menjadi satu dengan diri kita, gitu ya Mas ya? Ya, kurang lebihnya begitulah, ya, secara sederhananya. Bahwa itu adalah sudah satu paket, ya sama kayak alam semesta ini. Ada berbagai macam, ada darat, ada laut, ada udara, ada isinya semua itu Mas Yahya. Nah, kembali lagi, bagaimana yang menjalankan hidup itu? Artinya yang ada di dalam diri kita ini juga sudah paket komplit Mas Yahya. Makanya, tidak ada Tuhan itu memerintah dan tidak ada Tuhan itu melarang. Menurut saya secara pribadi, tidak dalam rangka saya memaksakan yang lain untuk sependapat dengan saya, tidak. Tapi kita belajar saja tentang kehidupan. Kalau Tuhan memerintah dan melarang, kenapa Tuhan nggak memutuskan sekalian? Ya. Ketika ada orang berbuat jahat, berbuat yang buruk, kenapa? Nggak, mohon maaf ini bahasanya, kenapa nggak langsung seketika itu dilarang sendiri oleh Tuhan, mungkin langsung dimatikan saja begitu? Kita kan harus berpikir secara rasional Mas Yahya di sini. Tujuannya bukan untuk saling benturan loh ya, justru untuk saling mengurai supaya kita nggak berbenturan gitu loh, satu dengan yang lain. Tuhan nggak pernah memerintah, nggak pernah melarang, semua ada di kita. Jadi tentang hal baik, hal buruk yang membedakan kita, yang merasakan kita, yang menjalankan kita. Jadi yang tahu tentang hal baik dan hal buruk ini menurut saya, kita manusia ini Mas Yahya. Bahkan hewan tidak punya, tidak lengkap. Karena yang dianggap makhluk yang sempurna ya kita manusia. Tumbuhan tidak punya tentang itu, makanya pohon dipotong ya sudah diem aja. Kalau enggak mungkin pohon akan berteriak ketika dipotong. Ya, ketika dicuri mungkin pohon akan merasa terzolimi juga mungkin. Ya, hewan juga demikian Mas Yahya, dibunuh, diapain saja, karena dia bukanlah paket komplit, istilahnya bukanlah makhluk yang paling sempurna. Makanya diakui bahwa kita manusia ini makhluk yang paling sempurna, punya pikiran, punya hati, yang mana di tengah-tengahnya ada rasa. Nah, untuk kita menimbang itu, sing diarani rasa itu tadi. Lah ya Mas, berarti kan gini, kalau nggak ada larangan dan juga perintah yang baik-baik itu tadi, nah manusia akan berbuat sebebasnya ya, atau mungkin bisa dibilang ngawur juga. Nah, kita bicara tentang bebas. Ya manusia ini mulai dari lahir sudah bebas Mas Yahya. Bebas menentukan hidupnya, bebas menjalani hidupnya. Sampean pingin kaya ya rajin bekerja. Sampean kepingin pinter ya rajin belajar. Sampean kepingin sengsara ya rajin-rajinlah untuk berjudi misalkan, malas-malesan. Ya, sampean kepingin sehat ya rajinlah olahraga. Sampean kepingin mati hari ini pun Tuhan nggak ngelarang, silahkan mati aja sudah. Loncat saja ya. Ya loncat aja ke jurang, ada kereta lewat langsung tabrakkan, tidak mati Mas Yahya. Artinya sangat kurang luas cara berpikir kita kalau kita memahami sesuatu hal hanya seolah-olah karena kisah, karena cerita, karena katanya. Lebih baik kita mempelajari hidup kita mempelajari perkembangan yang ada di jagat raya ini supaya kita bisa terus berjalan seimbang, selaras, baik dengan alam semesta maupun dengan sesama manusia. Ya, termasuk kebebasan ini sebetulnya kontrolnya, batasannya ya ada di dalam diri kita sendiri, Mas Yahya. Ya, jadi zaman dulu nggak ada teknologi, juga nggak ada hukum tentang teknologi. Tapi karena sekarang ada teknologi, jadi ada hukum juga tentang teknologi. Misalkan ada undang-undang ITE. Jadi aturan itu kalau di lembaga pemerintahan di negara itu sudah diatur di undang-undang Mas Yahya. Makanya undang-undang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu terus diperbarui. Artinya terus ada perbaikan, ada pengurangan, ada penambahan, menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Ya, kalau kita bicara hukum, menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan perkembangan teknologi, semuanya perkembangan manusianya juga Mas Yahya. Nah,
Jadi kalau kita bicara tentang hukum, tentang keadilan, semuanya balik lagi, ya selama kita hidup di dunia ini, yang bikin aturan manusia, ya, yang melanggar ya manusia, ya, yang menghukum ya manusia itu sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita hanya meyakini dan mengimani bahwa semua sudah tersedia, tapi baik dan buruknya jagat raya ini, baik dan buruknya hidup kita ini, bukan tergantung Tuhan lagi, tapi tergantung kita.